Senin emang selalu ngangenin ya. Ngangenin untuk segala aktivitas, termasuk kegiatan hari ini nih. Hari dimana akan ada serikandi baru untuk Komisi 7 DPR RI fraksi PKS. Menyusuri sepanjang jalan tol dengan penuh rasa syukur dan bahagia menuju gedung Nusantara 2 Komplek DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Kita bagi banget nih, karena hari ini tepatnya 1 November 2021 akan ada pelantikan anggota pengangkatan antar waktu atau PAW DPR RI dari fraksi PKS. Yes, siapa lagi kalau bukan Ibu Diving Hajah Diah Nurbitasari MI Pol yang akan dilantik pada hari ini, Senin 1 November. Tuh kan, banyak sekali yang merasakan kebahagiaan. Ada suami Budia, orang tua Budia, teman-teman, keluarga yang semuanya selalu mendukung kiprah Budia. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah saya akan dilantik sebagai pengganti antar waktu anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi pagi saya telah dilantik sebagai anggota DPR RI mewakili masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan berbagai kebaikan yang telah ditorehkan oleh almarhum Puter Adan Sudrajat. Dan selanjutnya insya Allah saya akan bersama dengan masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga berusaha memperjuangkan hak-hak rakyat melalui jalan parlemen. Terima kasih atas segala doa dan dukungan. Doa akan senantiasa saya butuhkan. Dukungan pun mari kita terus tegakkan bersama-sama. Nah, ini salah satu keromantisan antara suami istri, saling mendukung, mensupport apapun aktivitasnya. Sekali lagi, selamat ya Ibu Diah, selamat melanjutkan perjuangan dan kinerja dari almarhum Dr. Adan Sudrajat. Ibu Diah Nurbitasari emang selalu berseri-seri. Kabupaten Bandung mencatatkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kabar meninggalnya Haji Agus Nurdi Maja, calon anggota DPR dari Provinsi Jawa Barat dari PKS di tahun 2019 kemarin. Beliau meninggal di Kampung Gurujung, Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, kurang lebih pukul 7.40 tadi pagi. Dan para pimpinan kami juga tentu barangkali sedang berkunjung ke sana. Mudah-mudahan insya Allah kami juga yang baru mendapatkan kabar ini bisa turut takziah. Kami doakan mudah-mudahan Pak Haji Agus Nurdi Maja SIP diterima segala amal kebaikannya, segala amal solehnya, diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan dilimpahi ketabahan dan kesabaran. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah pagi yang sangat bahagia sekali.
Insya Allah pagi ini kita akan, ini istilah teman-teman, kita akan unboxing unboxing seorang tokoh PKS yang luar biasa, Ibu Ditoing Hajah Diah Nur Witasari MIPO. Dan kalau Bapak Ibu warga PKS Kabupaten Bandung perhatikan, kami sudah coba juga searching di YouTube dan juga di kanal lain. Memang kalau kita searching nama Diah Nur Witasari di YouTube khususnya, kita menyaksikan banyak video-video beliau yang barangkali masih pendek-pendek sekitaran 1 menit, dan juga paling panjang itu ada yang 4 menit. Yang 1 menit itu lebih banyak berbicara tentang visi misi beliau, cita-cita beliau, juga banyak juga tentang siraman rohani di bulan Ramadan khususnya, banyak sekali itu. Paling banyak 4 menit. Nah, di podcast kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, berbahagia, percayalah kita insya Allah akan mencoba untuk unboxing bedah total barangkali profil Budiah ini, kami jamin, sehingga mudah-mudahan dengan tayangan ini insya Allah kita akan mendapati mengenal lebih dalam dari Bu Hajah Diah Nur Witasari ini selengkap-lengkapnya insya Allah. Karena sebagaimana unboxing, nanti kalau seandainya ada yang terlewat, barang tidak bisa dikembalikan. Sudah unboxing dengan Ibu ya insya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, yang telah hadir di studio DPD PKS Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ibu. Alhamdulillah. Wilujeng sumping sekali di studio DPD PKS Kabupaten Bandung. Hatur nuhun parantos ngaluangkeun waktosna, Ibu. Insyaallah. Mungkin kami ingin tahu dulu Ibu, setelah kemarin kalau tidak salah luar biasa ya, gegap gempita, barangkali kita menyaksikan, ada yang bahkan barangkali menyaksikan siaran langsungnya, dan ekspos media juga luar biasa bahwa Ibu Diah Nur Witasari MIPO telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu, menggantikan almarhum Dr. Adang Sudrajat yang meninggal di 4 Juli 2021 lalu. Yang kami ingin tahu barangkali Bu, selepas pelantikan kemarin, kira-kira agenda terdekat yang Ibu hadapi ada apa saja ini Bu? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadi Bandung mungkin ya, ini yang banyak nontonnya. Iya. Kang Lurah yang jadi host, satu nuhun, alhamdulillah rabbil alamin kita bisa bertemu pada pagi hari ini ya, dalam obrolan-obrolan. Saya juga rada-rada mikir gitu ya, unboxing, aduh juga pakai. Apunten nih, waduh baru dak dasar. Alhamdulillah. Ya, kemarin hari Senin ya, tepatnya hari Senin 1 November 2021 saya dilantik sebagai pengganti antar waktu ya atau PAW dari fraksi PKS menggantikan almarhum Dr. Adang Sudrajat. Tentunya ini satu proses yang terus terang saya pribadi begitu selesai pemilu kemarin relatif tidak membayangkan gitu ya, tidak membayangkan gitu. Saya menjalani hari-hari biasa, artinya sudah memiliki satu aktivitas baru, satu pekerjaan-pekerjaan lain lah ya, amanah-amanah lain, dan juga rencana-rencana yang lain dalam kehidupan saya. Takbirullah, kemudian saya menggantikan almarhum Dr. Adang Sudrajat. Peristiwa kemarin sendiri juga buat saya asa juga ngawang oge gitu ya. Begitu selesai dilantik, oh ya Allah gitu ya. Jadi ini ternyata bukan sekedar bahwa kita memenangkan proses pemilu ya, PKS bertambah kursi dan suara, tetapi bagi siapapun yang kemudian mengemban amanahnya, ini ada pekerjaan berat di hadapan kita gitu. Dan kita pada saat ini kondisi negara kita secara umum mungkin tidak terlalu baik-baik saja gitu ya, sehingga menjadi wakil rakyat dalam kondisi ini pun harus lebih serius gitu ya mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, setelah kemarin pelantikan langsung tuh siangnya juga sudah alhamdulillah setelah pelantikan kemarin ada pertemuan kecil disambut oleh fraksi PKS DPR RI yang diperkenalkan kepada anggota fraksi lain yang hadir ya di DPR RI. Alhamdulillah ada hadir ketua fraksi Ustadz Jazuli,
beliau dengan sangat hangat membantu, dan ada 2 anggota yang perempuan juga ya, ada Bu Ledia Hanifah dan Bu Neti Prasetyani. Total berapa Bu yang perempuannya Bu sekarang? Perempuan itu fraksi? dengan kehadiran saya jadi 9. Jadi 9 dan 4 dari Jawa Barat. Masya Allah. Dari Jawa Barat tuh ada Bu Ledia, Dapil Jabar 1, ada Bu Neti Jabar 9 kalau saya tidak salah ya. Kemudian ada Bu Nur Azizah Tamhid di Dapil yang Depok Bekasi, itu nomornya saya lupa berapa itu. Masya Allah. Alhamdulillah saya ya disambut hangat ya sama yang lain-lain juga, hadir beberapa orang yang lain. Jadi ketika perasaan saya deg-degan gitu ya menyambut sebuah amanah baru, tapi ketika kemudian disambut hangat oleh fraksi PKS, saya semangat gitu, yakin insya Allah seberat apapun amanah yang dihadapi, tapi karena dibarengi oleh teman-teman fraksi PKS yang luar biasa, saya merasa insya Allah bisa menjalankan amanah tersebut, karena pada prinsipnya saya nggak sendirian. Siap. Semua di fraksi PKS ini orang-orang yang luar biasa yang siap untuk membantu. Masya Allah. Dan siangnya langsung ada rapat komisi. Oh, sudah langsung ya Bu? Jadi langsung kemarin karena tapi ya rapat internal gitu dengan komisi. Iya, berarti di internal PKS sudah, di komisi juga langsung bekerja ya? Iya, Masya masih Allah. merancang. Ya buat saya juga bukan agak ya, artinya belajar lagi betul-betul Siap. gitu ya. Siap. ke depannya. Data siap tehnya tuh yang kita ya Bu. Soalnya apa mereka disimpan di mana gitu ya, karena memang di PKS kita ngikut aja ya, ditempatkan di komisi manapun, itu kebijakan dari fraksi, dari pimpinan fraksi, jadi kami mengikuti saja. Jadi Ibu teh di komisi apa sekarang teh Bu? Komisi berapa? Komisi 7. Komisi 7. Komisi 7. Komisi 7 itu mitra kerjanya Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Masya Allah. Dan kalau masih jalan ya, saya juga nggak tahu ke depannya masih apa tidak, itu BRIN yang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oh iya. Gitu. Kemarin sempat viral tuh Bu, katanya kan lumayan juga tantangannya ya. Ya karena saya alumni dari program Habibie ya, beasiswa Habibie, jadi teman-teman saya sangat banyak yang berada dulu di BPPT, di Lapan gitu ya, di Kemenristek, di mana yang saat ini mereka dilebur masuk ke dalam BRIN. Kalau dengar isu kemarin, nampaknya teman-teman Ibu itu akan sangat berbahagia nih, punya punya wakil langsung barangkali yang mengerti tentang ini. Semoga bisa berkontribusi lah ya ini untuk kemajuan riset ya dan inovasi nasional. Insya Allah. Sapalih nama pengintan nunjuk memastikan beberes kantor benar Bu nya. Tatahar itunya. Beberes kantor. Siap. Kemudian kalau kami perhatikan kan ini cukup lama ya Bu ya, dari wafatnya, meninggalnya Dr. Dadang di 4 Juli 2021, mungkin sampai sekarang, kemarin baru dilantik 1 November 2021. Boleh cerita Bu, gimana itu prosesnya? Apakah lancar-lancar saja atau ada cerita yang menarik itu? Kalau mau PAP seperti itu, memang proses yang dilalui seperti apa saja Bu? Iya, banyak pihak mengatakan justru ini termasuk cepat. Masya Allah. Termasuk cepat karena jadi proses pertama itu memang partai memberitahukan kepada DPR RI bahwa almarhum wafat. Gitu. Lalu dari DPR RI kemudian berkirim surat ke Presiden untuk meminta surat pemberhentian. Habis itu Presiden keluar nih surat pemberhentian ke DPR RI. Berikutnya dari DPR RI ke KPU. Siapa nih yang gantinya? Karena harus resmi dari KPU. Betul. Muncul lagi lah surat dari KPU ke DPR RI. Oh, gantinya ini gitu ya, atas nama saya. Kemudian dari DPR RI bersurat lagi ke Presiden. Minta SK pengangkatan. Alhamdulillah SK pengangkatan itu keluar 30 September. Jadi sebetulnya dalam waktu 2,5 bulan SK pengangkatan itu keluar adalah sesuatu yang sangat cepat, iya, termasuk cepat itu. Jadi semua juga melihatnya ini cepat gitu. Dan tadinya sih akan direncanakan pelantikan itu 7 Oktober lalu, karena kan 30 September sudah keluar. Dan biasanya pelantikan itu pada paripurna terdekat. Paripurna terdekat setelah itu tuh tanggal 7 Oktober. Namun ada beberapa kondisi
kondisi teknis di DPR RI, Betul. akhirnya tidak diagendakan di tanggal 7 Oktober, baru diagendakan kemarin 1 November. Masya Seperti Allah. itu. Iya, alhamdulillah. Kemudian kemarin kami sempat menyaksikan exposure dari media juga barangkali, walaupun sejujurnya kalau kami lihat kemarin di kanal Instagram PKS Kabupaten Bandung Bu ya, banyak sekali yang mengucapkan selamat, banyak sekali yang merasakan kesyukuran, termasuk kami turut berkomentar kemarin di IG-nya PKS Kabupaten Bandung itu. Sejujurnya melihat foto terakhir barangkali Bu ya, melihat foto terakhir di mana yang di PKS Kabupaten Bandung itu menampilkan foto ibu bersama ayah bundanya masih ada ya Bu ya. Ya, Ibu alhamdulillah. Pak Hadi kemudian ayah bundanya masih ada. Kira-kira kami terus-terusan menangkap aura apa ya, betapa bangga nampak itu orang tua ibu, betapa bangga. Kira-kira ada pesan khusus dari beliau-beliau ini Bu, dari orang tua atau juga dari Pak Hadi, termasuk penasaran kalau Pak Hadi harimau seperti apa barangkali ke ibu Pak Abdul Hadi. Iya, sebetulnya memang itu satu hal yang mengharukan ya di Tarosku Kang Lurah. Sekarang juga mau tidak mau saya jadi terharu kembali gitu ya. Karena pertama saya terharunya itu apa namanya? Ya ini bagi orang tua saya mungkin melihatnya satu pencapaian. Kalau bagi orang tua saya ya, gitu. Satu pencapaian itu. Dan ya saya sedang kuliah, sedang menempuh S3 tapi panginten tacan atas wae mulai gitu ya. Belum selesai aja masih jalan. Beliau melihat ini sebagai satu pencapaian dan terutama ayah saya ya merasa sangat bangga nutu sirikna kadang sering Kabayang. naros gitunya iraha, dan buat saya juga sebuah kebahagiaan bukan persoalan amanahnya ya, tetapi bahwa masih bisa disaksikan oleh kedua orang tua saya. Ayah saya umurnya 86 tahun, Masya Allah. ibu saya umurnya 78 tahun. Yang membuat saya juga terharu, apa namanya, fraksi PKS DPR RI juga memunculkan profil saya di websitenya kalau saya tidak salah. Itu yang terdepannya itu adalah foto keluarga, Masya Allah. ibu, bapak, saya, dan adik saya. Nah, adik saya ini wafat 2 pekan sesudah almarhum Dr. Adang. Jadi ini ya buat saya juga apa namanya Kamari Amul Husni kabayang Pak gitu gitu. ya, betul. Dan apa selama pemilu, selama apapun gitu, saya juga termasuk sering berdiskusi dengan adik saya gitu ya. Kumaha lamun kieu, kumaha lamun kitu gitu ya. Kamu kalau jadi anggota dewan, adik saya pernah nanya gitu dulu. Kamu kalau jadi anggota dewan kumaha engke gitunya. Apakah harus banyak di Jakarta misalnya? Bagaimana dengan orang tua dan seterusnya, karena Masya Allah. adik saya sekeluarga memang di Jakarta, tapi saya kan di Bandung lah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kami sangat dekat ya karena hanya 2 bersaudara gitu. Punten ya. Ya sih punten. Jadi memang keluarga itu ya punya arti yang sangat besar lah buat saya. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, mungkin kalau kami mengibaratkan ya itu jarak 2 pekan ya Bu, bedanya dengan yang Ibu gantikan juga Dr. Adang, itu semua juga kaget, orang-orang terdekat kita, apalagi Ibu ditambah anggota keluarga, bahkan adik satu-satunya barangkali ya, Iya. kami membayangkan. Jadi waktu itu almarhum Dr. Adang Juli ya tanggal 4 ya kalau saya nggak salah ya. Kemudian tanggal 16 Juli itu Ustadz Tate almarhum. Oh iya, Masya Allah. Dan Ustadz Tate itu juga adalah ya guru saya gitu ya. Jadi dalam suasana seperti itu, terus kemudian adik saya tanggal 18 Juli wafat. Masya Allah. Iya, terus ada juga tapi yang menarik di Facebook saya lihat ada dari RKI Kota Bandung yang menurut kami cukup menarik nih komentarnya, sampai beliau menyebut selamat kepada Ibu Diah Nurbitasari, menyebutnya beliau RKI Kota Bandung itu high quality akhwat. High quality akhwat. Memang wargi-wargi Kabupaten Bandung barangkali bisa dilihat ya profil beliau di YouTube juga ada. Memang kalau tidak khilaf Bu Diah Nurbitasari ini kalau di SMA lulusan SMA 3 Bandung gitu ya, dan kemarin alumni-alumninya juga
banyak yang kenal menyapa beliau. Kemudian selepas SMA kalau kami tidak khilaf, ibu tuh langsung ke Jerman ya Bu ya? Atau kuliah dulu di sini atau seperti apa Bu? Ya, selepas SMA itu saya sempat kuliah di Fakultas Kedokteran Unpad. Oh. Jadi waktu tes perguruan tingginya diterima di Fakultas Kedokteran Unpad. Oke. Jadi pada saat menunggu pengumuman dulu namanya Sipermaru ya. Pada saat dulu menunggu pengumuman Sipermaru itu, saya mengikuti tes penerimaan beasiswa dari PT IPTN ya waktu itu ya, PT IPTN. Lalu keluar duluan pengumuman bahwa saya diterima di Fakultas Kedokteran, jadi saya kuliah dulu kan di Fakultas Kedokteran Unpad. Nah, lagi udah kuliah, kemudian jadi kita itu kalau ke sana tidak langsung kuliah ya. Jadi meskipun saya pernah kuliah di sini kan beda jurusan pisan ya. Jadi dianggapnya saya lulusan SMA. Nah, kalau lulusan SMA itu harus mengikuti dulu program 1 tahun di Student College di sana. Program 1 tahun ini ibaratnya apa ya, penyesuaian bahasa, penyesuaian banyak faktor ya. Jadi belajar lagi pelajaran-pelajaran SMA tapi dalam bahasa Jerman. Gitu. Jadi siga kelas 13 lah gitu ya. Karena memang kalau di Jerman sendiri sekolah itu sampai kelas 13. Kalau kita kan sampai kelas 12 ya di Indonesia. Nah, di Jerman itu gimnasium namanya terakhir itu sampai dengan kelas 13. Jadi karena Indonesia ini cuma 12 tahun, jadi yang dari luar nih harus ikut setahun tambahan itu. Nah, jadi datang melanjutkan kursus bahasa, lalu setahun dulu kuliah itu, terus kemudian baru masuk ke perguruan tingginya. Nah, perguruan tingginya itu awalnya adalah fakultas mesin dulu, fakultas mesin, baru kemudian masuk jurusan aeronautical engineering-nya, teknik penerbangannya. Masya Allah. Masih emut Bu, masih tiasa ngucapkan wilujeng siang gitu bahasa Jerman Bu? Tiasa hari ini gitu mah insyaallah. Cobi kumaha Bu? Ya kalau wilujeng siang mah guten Tag. Guten Tag. Pendek. Pondok wilujeng siang. Ya, jadi ya belajar. Pasti sih alhamdulillah bahasa Jerman saya coba jaga dan pelihara, dan ya mungkin karena sekian lama ya di sana relatif terinternalisasi gitu. Yang unik justru saya harus belajar lagi bahasa Inggris gitu karena rada kecampur-campur. Masya Allah. Jadi selepas Ibu sekolah di sana juga yang kami baca profilnya berarti Ibu pernah juga mengabdikan diri dulu di PTDI ya Bu ya? Iya. Di PTDI, kemudian Ibu juga dosen di Seskoad ya Bu ya? Ya, jadi pulang dari sana karena saya beasiswa kan ikatan dinas ya. Oh iya. Jadi harus mengabdi dan saya kerja di PT Dirgantara Indonesia di bidang aircraft performance. Kemudian di tengah-tengah itu waktu itu ada satu acara di Seskoad butuh narasumber awalnya gitu. Nah, terus kemudian komunikasi akhirnya diberi ya tugas sebagai dosen non organik tapi selama 1 tahun itu tahun 2006 kalau saya nggak salah. Dari pembicara jadi keterusan juga ya, suruh ngajar. Ya itu tamu lah dosen namanya juga dosen non organik, dosen tamu. Berapa lama di PTDI waktu itu Bu? Saya di PTDI dari 95 sampai sekitar 2002 pada saat ya kondisi PTDI yang waktu itu juga terjadi PHK massal dan lain-lain. Seharusnya saya memang ikatan dinas, hanya di penghujung itu sekitar tahun 2000-an dalam kondisi keuangan PTDI yang sedang semakin terpuruk begitu, kami ini diberi izin untuk silahkan bekerja di tempat lain. Jadi tahu kemudian Ibu santai saja iya. Artinya barangkali aura simak barangkali ya tentu dengan apa ya kami melihat itu spontanitas barangkali ungkapan dari teman-teman RKI Kota Bandung juga yang karena kami lihat juga memang Ibu sering kali ya menjadi pembicara di tema-tema apa baik itu tentang penguatan arus keluarga gitu ya ataupun juga apalagi kalau di PKS Ibu sekarang posisi itu saya sekarang sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga atau BPKK DPP PKS di DPP ya. Betul. Itu barangkali ya di antara kesibukan Bu Diah yang luar biasa, maka pantas jika tadi ada komentar seperti itu di Facebook. Kemarin juga kami turut menyaksikan ketika Ibu walaupun belum dilantik
nampak sekali sudah sibuk ya Bu ya, sudah sibuk mungkin apa ya istilah nama meneruskan hanca ya yang ditinggalkan oleh Dokter Adang, ikut berbagai kegiatan. Kami lihat Ibu sedang senam dengan ratusan ibu-ibu di Pacet gitu, di mana gitu. Kalau Ibu sendiri melihat barangkali legacy gitu ya atau peninggalan Dokter Adang gitu yang barangkali Ibu nilai berharga untuk nanti Ibu teruskan, atau secara umum Ibu melihat Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi warga Ibu yang diwakili oleh Ibu di DPR RI ini seperti apa barangkali? Ya, yang pertama saya melihat bahwa almarhum Dr. Adang Sudrajat juga sudah menorehkan banyak karya ya. Beliau mengkonsolidasikan masyarakat warga Kabupaten Bandung itu sangat luas, mensupport berbagai macam kegiatan di masyarakat, memfasilitasi pembangunan untuk warga masyarakat Kabupaten Bandung. Terakhir saya meninjau pembangunan jalan lingkungan ya di sebuah desa di Nagreg yang difasilitasi oleh almarhum Dr. Adang Sudrajat, dan kami juga terharu ya, kata ibu-ibu di sana tuh sampai, Bu, ayeuna mah cenah janten pami angkat-angkat ayeuna mah bahasa pertamanya gini, Bu, abdi mah ayeuna janten bebas keresek cenah gitunya. Saya pertama ketika mendengar bebas keresek langsung terbayang, oh mungkin ini program pemilahan sampah gitu ya, karena terkait dengan mengurangi sampah plastik gitu ya, bebas keresek. Tapi ternyata bukan itu gitu ya. Jadi ternyata yang dimaksud oleh si ibu itu adalah, iya Bu, bebas sanes eta cenah Bu, sanes urusan sampah plastik, ini mah bebas keresek teh karena sebelum ada jalan lingkungan itu jeblok. Jadi kalau bepergian teh bobolokot, ibu-ibu daerah situ teh kalau hujan, kalau apa sampai anak dikeresekan. Kan sepatu sendal teh dikeresekan gitu. Nah, alhamdulillah sesudah ada jalan lingkungan itu panjangnya sekitar 300 meter gitu. Itu sangat menolong gitu. Jadi ayeuna mah tadi bebas keresek teh, udah enggak keresek, bilang aduh alhamdulillah, saya bilangnya ya insyaallah ya jadi pahala yang senantiasa mengalir untuk almarhum Dr. Adang Sudrajat yang sudah memfasilitasi kepada masyarakat sedemikian rupa. Betul. Ya, kalau saya lihat masyarakat Kabupaten Bandung sebetulnya pada umumnya masyarakat itu baik ya, gitu ya. Jadi semua orang tuh punya potensi kebaikan. Nah, tinggal bagaimana kita sama-sama mengkonsolidasikan potensi kebaikan itu. Ayo kita gali potensi kebaikan yang ada di masyarakat, terus kemudian ya bebarenganlah kita dengan masyarakat semakin membuat Kabupaten Bandung ini lebih baik lagi. Gitu. Amin. Insyaallah. Ada yang terlewat tadi kalau tidak salah kami juga membaca profil Ibu juga salah satu ketua bidang di Kaukus Perempuan Politik ya Bu ya. Itu teh apa Bu? Organisasi apa itu teh KPPI itu? KPPI atau Kaukus Perempuan Politik Indonesia itu satu organisasi yang menghimpun perempuan partai politik. Jadi anggotanya itu adalah perempuan yang menjadi pengurus di partai politik, berbagai partai politik. Nah, ini ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota juga ada KPPI. Jadi Kabupaten Bandung juga ada KPPI-nya, setahu saya Jawa Barat juga ada KPPI-nya. Nah, jadi ini satu wadah untuk saling menurut saya sih saling belajar, saling bersilaturahim, berkenalan, karena kita tidak mungkin membangun bangsa ini sendirian. Jadi sesama yang perempuan juga disitulah terjadi proses edukasi ya, proses belajar bekerja sama, karena di antara sekian banyak perbedaan sebetulnya pasti banyak samanya juga gitu, banyak samanya juga. Nah, saya di sana sebagai ketua bidang organisasi ya, dan kalau saya menggambarkan, saya sampaikan ke teman-teman di KPPI itu ya anggap saja kalau dalam filosofi Sunda itu kan ada silih asih, silih asah, silih asuh. Urutannya teh kumaha? Silih asah, silih asih, silih asuh. Silih asah, silih asih, silih asuh gitu ya. Nah, silih asah itu mungkin lagi di pemilu kita silih asah gitu ya. Artinya berbagai macam kompetensi kita lalu terjadi konsentrasi gagasan dan lain-lain, itulah proses-proses pemilu itu mungkin kita silih asah. Tapi selesai dari pemilu ya kita silih asih gitu ya. Segala persaingan dalam kompetisi ketika pemilu ya sudahlah gitu ya. Kita kemudian sekarang
silih asih, saling sama-sama manusia, saling menyayangi, sama-sama warga Indonesia, kita jaga bergotong royong dan sebagainya. Kemudian silih asuh, saling membangun gitu. Toh kita juga pasti berharap ya, apalagi sekarang misalnya ada kuota 30% perempuan. Nah, kuota 30% perempuan ini pasti akan terdiri dari perempuan dari berbagai macam partai. Nah, kan kita juga ingin yang baik, yang bagus itu bukan hanya misalnya yang dari PKS gitu ya. Betul. Kita juga tentu sangat berharap ada anggota DPRD atau DPR RI perempuan dari partai lain yang juga berkualitas. Itu kan menjadi mitra yang asik kan gitu ya, gitu. Sehingga sama-sama nanti visi dalam membangun bangsa juga jadi lebih mudah insya Allah. Dan selama di sana nemu insya Allah ya Bu ya banyak yang berkualitas. Oh banyak. Pengalaman saya 2 periode di DPRD provinsi pun memperlihatkan gitu ya. Jadi bahwa baju partai kita mungkin berbeda-beda, tetapi kalau kita ngobrol, diskusi gitu ya, sebetulnya sangat banyak kesamaan yang bisa kemudian membuat kita bekerja sama dalam isu-isu itu. Gitu. Iya. Ya kalau kita melihat banyak yang tadi mempersepsi Ibu mungkin kalau dari sisi pendidikan dan pekerjaan sebagai ahli pesawat terbang, kemudian juga ada yang tadi menyebut high quality akhlak. Kami jadi penasaran kalau Bu Diah sendiri barangkali menggambarkan dirinya ya secara pribadi seperti apa ya Bu? Maksudnya kadang-kala kan berarti Ibu teh ayeuna mah tos hancur di zaman Kang Tos Janten nanti calon wali kota Cimahi, kemudian juga DPRD Provinsi Jawa Barat, sekarang luar biasa Ibu di pusat di DPR RI. Seperti apa Ibu ini memang sekarang merasa bahwa dunia politik ini menjadi dunianya atau seperti apa barangkali Bu? Iya, buat saya sih apa ya? Jadi saya sebetulnya kalau kata ibu saya ya dari kecil cenderung tipe orang yang nggak punya kemauan. Justru itu. Apanya? Satu tinggal. Jadi nurut we gitunya di orang naon nurut gitu. Jadi tidak sepuh kayak gitunya. Ya gitu. Jadi misalnya mau dibeliin pakaian gitu ya. Hoyong nu siga kumaha? Teu langkung we gitu. Kumaha di pasihanana gitu. Jangan mau warna apa terserah gitu. Mau model apa terserah gitu. Jadi tidak sejak kecil itu relatif seperti itu gitu. Dari sisi kemauan sebetulnya gitu. Yeah. Nah, jadi saya sendiri juga termasuk contohnya ketika lulus SMA juga bingung mau kuliah apa ya gitu dan nggak punya perencanaan yang ya dulu mah belum zamannya merenya kita punya perencanaan yang bikin target goals motivator masih jarang nggak ada acara begituan dulu mungkin atau saya nggak tahu mungkin ya. Nah jadi dulu juga saya bingung gitu mau kuliah apa gitu sehingga ketika saya masuk ke kedokteran pun ya sebetulnya itu pilihan kompromi dari beberapa keinginan berbagai pihak orang di sekitar saya. Kemudian saya pilih kedokteran. Sehingga teman-teman saya juga banyak yang kamu teh kenaon cenah ka kedokteran gitu ya menganggapnya teu cocok karena saya bukan tipe orang yang tekun belajar. Bukan tipe nu ngaduk-duk gitu karena buku misalnya belajar gitu bukan tipe yang demikian gitu. Sementara mungkin kalau untuk kedokteran kan butuh orang yang leukeun lah gitunya gitu. Nah, saya sementara tidak seperti itu gitu. Jadi akhirnya juga ketika ditawari ikut nih tes beasiswa ke luar negeri ngiring lah gitu ya. Ngiring gitu. Nah, sehingga saya mencoba untuk berbuat yang terbaik dari kondisi apapun yang ada di hadapan saya. Nah, ketika kemudian sekarang mau tidak mau berada di misalnya kuliah dituntaskan, kemudian berada di PTDI. Berarti ketika saya berada di PTDI, kan saya juga tidak pernah membayangkan, bahkan dulu orang bilang, kamu mah hidupnya sudah digadaikan katanya. Karena ikatan dinasnya itu 19 tahun. Jadi nggak kebayang akan keluar dari situ gitu ya. 19 tahun ikatan dinas. Tapi ternyata Allah punya takdir lain, 6 tahun di sana berubah keadaan, bahkan saya keluar gitu kan dari yang rencananya harusnya 19 tahun gitu. 7 tahun saya keluar gitu. Dan kemudian ujug-ujug ke partai juga kan sesuatu yang sebelumnya tidak dibayangkan gitu. Nggak ada dalam perencanaan kehidupan saya juga gitu ya. Ketika itu juga
saya kerja di teman saya, sahabat saya ada yang punya kursus bahasa Jerman, ya saya ngajar aja di situ gitu ya. Ngajar kursus bahasa Jerman, terus kemudian PK ya PKS meminta saya untuk maju sebagai caleg, ya saya maju sebagai caleg karena bergabung dengan PKS gitu. Jadi ya jadi caleg karena nuturkeun gitu ya, diminta untuk jadi anggota dewan ya ikut saja gitu. Ketika di tengah-tengah jadi anggota dewan kata PKS, "Bu, ikut pilkada ya." Ya udah ikut pilkada gitu ya. Terus survei pilkada nyalon deui ya udah nyalon deui. Kemudian ketika 2014 sudah 2 periode dari DPRD provinsi, kebijakan PKS, "Bu, berhenti dulu ya, Ibu berhenti ya, Pak Abdul Hadi suami yang maju ke provinsi." Oh ya sudah, saya berhenti gitu kan. Karena jadi anggota dewannya juga adalah penugasan dari PKS. Jadi ya ketika kata PKS berhenti, ya saya berhenti, tidak maju gitu ya. Terus kemudian suami saya maju jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah ketika berhenti, mikir lagi kan saya, terus saya ngapain ya gitu. Nah pengalaman saya ketika di DPRD Provinsi Jawa Barat, ternyata itu kan banyak praktek-praktek pemerintahan ya, sehingga habis itu saya berpikir udahlah, kemarin udah prakteknya, akhirnya saya sekolah, saya ambil Magister Ilmu Pemerintahan di FISIP Unpad. Jadi ibarat nama praktek heula terus badan cari teori belajar untuk memperkuat ya pengalaman itu ya, seperti itu. Dan ya biar kita juga berbicara itu lebih ya ada ilmunya gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya saya sekolah lagi, terus kemudian Bu Ledia Hanifah anggota DPR RI kita, teh udahlah jadi TA saya, jadi tenaga ahli beliau. Ya udah akhirnya saya jadi tenaga ahli anggota DPR RI seperti itu. Akhirnya masih menuju S3 oke Ibu? Ya sudah selesai S2 waktu itu, ya udahlah lanjut aja S3 dan masih jadi TA kan gitu ya. Karena waktu 2014 diminta berhenti oleh PKS tidak maju pencalegan, jadi saya juga berpikir mungkin 2019 juga tidak akan maju lagi gitu ya. Tapi tiba-tiba oleh PKS, "Bu jadi caleg sekarang ke DPR RI." Padahal 5 tahun juga sudah tidak terlibat ya. Betul. Ya sudah, akhirnya ya bismillah dijalani lagi saja gitu, tugasnya dijalani. Terus kemudian ya pada saat itu kan belum yang terpilih almarhum Dr. Adang ya. Ya setelah berjalan lagi ya saya kembali gitu menjadi TA dari Bu Ledia dan di DPP PKS itu saja. Dan Ibu memang sah menurut KPU pemilik suara terbanyak kedua setelah Dr. Adang ya Bu ya? Ya menurut KPU begitu. Jadi di PKS nggak ada salib menyalip hak, insya Allah sudah sahnya barakallah. Tetapi menarik Bu, kami jadi tahu sekarang barangkali di antara rahasianya ya, rahasia maksud kami, oh pantesan gitu, sepertinya kami lihat ini Mas sebagai dari kacamata laki-laki. Oh pantesan gitu kalau ahwat-ahwat Kabupaten Bandung sigana teh nalurut ka Budia gitu ya. Mudah untuk diarahkan, mudah untuk digerakkan. Kalau Budia sudah berkata sesuatu, khususnya kami lihat di Kabupaten Bandung, ahwat-ahwat muslimah, anggota PKS khususnya mudah sekali untuk digerakkan ke Budia. Tetapi ternyata rahasia itu bermula dari Tesangki, abdi rumah sebut Tesangki. Oh, ternyata Ibu memang profilnya demikian ya. Ibu sendiri ketika menerima arahan dari orang tua ataupun mungkin dari pimpinan organisasi dari partai ya Bu nya. Agak leuyeung ya Ibu kayaknya. Tapi orang jatan calon di itu di daerah itu majengnya. Tapi orang di itu majeng, barakallah insyaallah. Luar biasa Bapak Ibu. Pami iya tapi agak penasaran ari nomor anggota 428 eta teh sok diangge naon Ibu, memang ada artinya gitu atau itu meneruskan nomor almarhum juga? Ya, melanjutkan. Jadi itu memang ya. semua anggota itu nomor anggota ya. Nomor anggota aja, semua nomor anggota. Jadi seperti Bu Ledia tuh 427, kemudian Pak Teddy ya Kota Bandung 428, Kabupaten Bandung itu adalah 429 gitu. Jadi pami rapat-rapat cok dianggo eta nomor TPN-nya. Ya, jadi kalau rapat itu misalnya kita mau bicara menyebutkan nama, nomor anggota dan daerah pemilihan. Siap. Gitu. Jadi itu iseng penasaran naon tadi. Bukan prot tapi adu katanya kita protak nama. Tapi kalau saya perhatikan kayaknya orang gitu pakai. Jadi memperkenalkan diri itu dengan nama, nomor anggota dan jadi mungkin supaya pencatatan risalah rapat itu jelas ini masukan dari siapa, dari dapil mana dan Masya Allah.
Sepertinya kalau Ibu lihat untuk ke depan di DPR RI, apakah rapat-rapat masih online atau sudah cukup akan kencang untuk offline, atau seperti apa situasinya sekarang, Bu? Kalau Ibu lihat? Sejauh ini masih diterapkan hibrid, jadi ada yang offline terbatas dan ada online. Jadi kalau seperti kemarin juga paripurna itu hanya 20% yang boleh hadir. Oh, Hanya 20%, sisanya mengikuti secara online. Ya, tapi tetap harus dihitung quorumnya. Jadi kehadirannya harus, ya ada caranya lah untuk menghitung quorum. iya. Dengan proses PAW anu terbilang kata Ibu tadi cepat gitu ya, belum lagi mungkin proses PAW-nya juga tidak diduga-duga karena kita mendapat musibah ya, meninggalnya Dokter Adang gitu. Tapi sepertinya sudah tidak ada waktu untuk belajar dulunya, Bu. Jadi nggak geleyeng bari wayahna bari damelnya, Bu. Ya, jadi memang ini langsung lari cepat gitu ya, langsung lari cepat. Dan ya lamun kareta teh mah sekian bulan kemarin dengan kekosongan anggota itu sebetulnya juga ya apa ya, kita agak ketinggalan gitu ya, ketinggalan dalam pengertian untuk memaksimalkan, mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dari anggota DPR RI. Jadi kita harus mengejar, dan juga ini semakin dekat dengan 2024, jadi sudah masuk kepada fase-fase persiapan ya. Saya yakin semua partai juga demikian, PKS juga demikian. Jadi kontribusi dari anggota DPR ini pastinya akan lebih ditunggu lah oleh masyarakat ya pada saat-saat ini. Oleh sebab itu ya memang sudah tidak ada kata untuk santai-santai, langsung lompat. Mohon wayahna Ibu. Iya, iya. Kemudian kalau ini juga harus dipahami oleh warga Kabupaten Bandung. Jadi kalau kemarin anggota DPR RI dari PKS dapil pemilihan kita ya Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, almarhum Dr. Adang Sudrajat itu di Komisi 9. Nah sekarang kita mendapatkan penggantinya Ibu Hajah Diah Nurwitasari itu di Komisi 7. Jadi ada perbedaan komisi ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kemarin Dr. Adang kami lihat kegiatan-kegiatannya kan banyak seputar kesehatan dan sebagainya. Emang Komisi 9 itu apa saja ya Bu waktu itu beliau? Komisi 9 itu mitranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian BKKBN, ada BPOM, BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada BP2MI, ini masalah migran, pekerja migran gitu. Itu sanes bidangnya tapi apal Bu dia. Kamari jantan ngapal, jantan teraskeunnya kamari. Empat sasi masya Allah. Aya sababaraha kegiatan jantan rada uningan insyaallah. Alhamdulillah tiasa. Ya itu juga perjuangan dari fraksi PKS ya. Jadi kami memperjuangkan kemarin meskipun anggota DPR RI dari fraksi PKS-nya sudah wafat, tapi beberapa kegiatan yang menjadi hak masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat kita perjuangkan untuk tetap dilaksanakan, karena kan yang merasakannya nanti masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah terutama dari BKKBN ya, jadi saya juga sangat berterima kasih kepada BKKBN pusat dan juga khususnya BKKBN Provinsi Jawa Barat ya, yang sudah sangat bekerja sama dan sehingga masyarakat Kabupaten Bandung dan Bandung Barat tetap bisa mendapatkan hak untuk informasi ya, edukasi. Masya Allah. Dan program. Kelanjutannya, mohon maaf kalau kami barusan agak fokus melihat ini chat yang banyak sekali nih Bu, yang mengucapkan selamat dan sebagainya. Ya. Jadi kedepannya nasibnya bagaimana Bu kira-kira? Apakah yang kemarin planning Dr. Adang itu masih bisa istilahnya walaupun mungkin lewat dinasnya ya, lewat ininya program-programnya masih akan bisa berlangsung dikawal di Kabupaten Bandung dengan tambahan barangkali dari Ibu di Komisi 7 sekarang, atau akan ada shifting Bu, memang penyesuaian seperti apa Bu? Pasti akan ada perubahan ya. Kalau yang memang sudah ini kan sifatnya fasilitasi karena programnya adalah program kementerian gitu, kementerian ataupun lembaga ya. Jadi kalau misalnya yang difasilitasi ataupun diperjuangkan oleh almarhum itu sudah masuk di dalam rencana program kementerian, betul. Itu dia tetap akan berjalan karena kan sudah masuk gitu ya. Walaupun meski mungkin sampai tahun ini atau tahun depan barangkali ya tahun ini lah, sampai tahun ini gitu ya. Siap. Adapun
karena beda komisi tentu beda. Jadi kalau di DPR RI itu program-program kemitraan itu biasanya sangat terkait dengan anggota dewan itu berada di daerah pemilihan mana gitu. Ini yang mungkin nanti ketika kalau saya tidak di Komisi 9 maka kerjasama saya tidak lagi dengan dinas kesehatan gitu ya, hal-hal seperti itu. Tapi kalau bagi saya begini, terlepas dari apapun mitra kerja ya dari komisi, saya ini kan insya Allah adalah wakil dari masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Jadi ya kita tetap optimalkan meskipun itu bukan urusan komisinya, bisa urusan komisi saya gitu ya, bukan urusan mitra komisi saya gitu, tapi kita lihatlah apa yang bisa dimaksimalkan gitu. Jadi buat saya sih ya tadi ya, manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Betul. Kita maksimalkan aja lah, maksimalkan ayana naon gitunya gitu. Ada peluangnya lewat apa saja, ada peluangnya, dan di situ saya bisa membantu. Saya bisa memfasilitasi, meringankan beban masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Ya kita kerjakan gitu ya. Jadi kalaupun ada masalah di Kabupaten Bandung yang bukan urusan komisi saya, panginten nanti saya coba ngobrol sama anggota PKS yang di komisi yang lain gitu ya, mana barangkali ada yang bisa dibantu, difasilitasi dan sebagainya. Alhamdulillah, karena kami barangkali sebagai warga masyarakat memang melihatnya mungkin seperti itu saja ya Bu ya, bahwa pokoknya mah anggota dewan di PKS, DPR RI, teterang komisina, teterang naon, pokoknya mah kami aya kahoyong, aya harapan teh istilahnya mah hoyong disuarakan minimal ya, hoyong disuarakan. Dan alhamdulillah barusan Bu Diah telah menyampaikan dengan sangat baik perihal tugas beliau ke depannya, dan juga tentang positioning beliau yang insya Allah akan selalu berusaha untuk mendengarkan warga masyarakat Kabupaten Bandung yang barangkali sekarang diwakili oleh beliau. Ini banyak sekali Bu di chat, alhamdulillah. Wanita mengusandran tisu-tisu tadi poinnya. Barangkali karena Ibu juga kami tahu akan ada agenda berikutnya, katanya Ibu selepas ini ke Bojong Soang ya Bu ya, ada agenda mungkin ya. Coba ingin kami dengar barangkali Bu terakhir apa yang Ibu rencanakan untuk kami warga Kabupaten Bandung ya, khususnya kami di yang para anggota simpatisan PKS atau ya umumnya masyarakat Kabupaten Bandung, seperti apa Bu yang barangkali kami melihat bahwa Ibu pernah di DPRD provinsi, kemudian di TA DPR RI, tentu akan ada beda ya Bu ya dengan posisi Ibu sekarang di DPR RI. Ibu juga mungkin sudah punya planning perencanaan ataupun harapan-harapan. Kami ingin mendengarkan dari Ibu Diah seperti apa Bu, silahkan. Yang pertama, kalau buat saya pribadi tentu saya juga harus mempelajari banyak ya di Komisi 7 ini. Saya harus bisa belajar cepat melihat apa yang terjadi di Komisi 7 dan bagaimana peluang membantu masyarakat melalui mitra kerja Komisi 7. Yang kedua buat saya, terlepas dari tadi program kemitraan ya saya sampaikan tadi, yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung maupun Bandung Barat ini, saya akan bersilaturahim banyak nih pertama kayaknya Kang Lurah nih ya. Jadi buat saya itu kunci pertama ya. Jadi bersilaturahim banyak kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan di Kabupaten Bandung, Kepala Bupati, pangintennya boh di Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat gitu, dengan ya tadi tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian organisasi-organisasi masyarakat ya, karena saya yakin silaturahim itu pembuka awal yang sangat baik gitu ya, dan banyak barokahnya silaturahim itu gitu insya Allah ya. Kita menjalin komunikasi, kemudian juga tentunya kalau bagi anggota PKS ya buat struktur, insya Allah dalam waktu yang dekat juga saya akan bersilaturahim ya dengan struktur, dengan anggota pengurus semua dari tingkat DPD mungkin sampai dengan tingkat DPRA, ya memperkenalkan kembali meskipun mungkin sebagian sudah kenal, tapi ya memperkenalkan kembali, dan kemudian kita bersama-sama merancang kemajuan lah ke depan baik untuk PKS maupun Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, seperti itu. Masya Allah, barakallah. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, memang barangkali kalau umumnya kita melihat bahwasanya memang keberadaan Bu Diah tos tebirek deui upami di Kabupaten Bandung di Kapungkur
tetapi luar biasa beliau masih saja mengingati untuk terus-menerus menjalin silaturahim, bersinergi barangkali Bu ya, baik itu nanti dengan tingkat provinsi juga Ibu sudah punya pengalaman, untuk kabupaten apalagi sanes sasaha orang Pituin, orang Cimenyan Kabupaten Bandung. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah kita boleh berharap gitu insya Allah, mudah-mudahan kehadiran Bu Dia yang sekarang menggantikan almarhum Dr. Adang Sudrajat di DPR RI, insya Allah betul-betul bisa membawa maslahat yang banyak, yang besar bagi Kabupaten Bandung, melanjutkan apa yang baik yang sudah dirintis dan barangkali bisa menambah menyempurnakan apa yang belum kemarin sempat dilaksanakan. Sebelum kami tutup, barangkali tetap kami berikan kesempatan ke Ibu untuk menyampaikan kalimat penutup atau sekedar menyapa barangkali yang hadir di YouTube ataupun di kanal lain, Bu, silakan. Ya, hatur nuhun pisan karena pidoana, support ya, dukungan semua juga, terutama yang kalau sekarang ikut menyaksikan secara live ya, ataupun nanti ada yang baru buka-buka lagi YouTube-nya gitu. Karena doa itu adalah sebuah kekuatan yang tidak berjarak kalau menurut saya, meskipun fisiknya berjarak tetapi doa itu tidak berjarak. Dan doa itu tembus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau wargi-wargi, sobat-sobat ya mendoakan dalam keadaan bahkan sayanya sendiri tidak tahu sedang didoakan, insya Allah itu menjadi doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berharap bahwa menjadi anggota DPR RI ini adalah satu ladang tambahan amal soleh gitu ya, juga tambahan bekal akhirat, dan bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat khususnya, dan Indonesia tentunya pada umumnya. Dan juga saya tentunya juga berharap bahwa ke depan kita semua bisa kerjasama membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Menyapa saya juga mudah, ada insya Allah ada media sosial yang bisa diakses, dan juga nanti insya Allah saya akan ada tim, bukan tim ses ya, tapi ini tim kerja. Judulnya bukan tim ses, bahkan ini tim kerja gitu ya. Akan ada tim kerja yang saya upayakan gitu mewakili seluruh pelosok dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Selain melalui struktur ya tentunya, karena buat saya juga pasti saya akan bekerja sama dengan struktur yang siap menerima ya masukan, aspirasi atau apapun dari masyarakat. Dan insya Allah saya akan membuat semacam ya, kalau saya nyebutnya, saya kasih namanya saung teh dia. Tapi saungnya sampai saung leres gitu ya kaloranya gitu. Karena tempat saung ini intinya sebagai tempat untuk kalau ada apa-apa masyarakat menyampaikan informasi atau kita berkomunikasi. Dan rencana saya memang menempatkannya satu di DPD Kabupaten PKS Kabupaten Bandung, satu di DPD PKS Kabupaten Bandung Barat, sehingga paling tidak masyarakat tahu kemana harus menyampaikan masukan-masukannya. Karena mungkin kalau harus ke DPR RI ke Jakarta tebih gitu ya. Ya kayak upami tos bebas Covid panginten sudah tidak PPKM, mangga bilih bade ameng kan hewan. Senai. Biasa piknik ka ditu. Insyaallah. Itu panginten Kang Wira. Alhamdulillah, sekali lagi Ibu Dipel Ing Hajah Diah Nur Witasari MIPol, kami ucapkan terima kasih hatur nuhun Imbu karena kasayogianana kersa nyumpingan studio DPD PKS Kabupaten Bandung. Seraya kami mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, merahmati, melindungi, memberi petunjuk kepada Ibu dalam menjalankan amanahnya. Amin. Sampai 2024 atau 2025 Ibu? 2024 ya, 2025 sudah berakhir. Sampai 2024 mudah-mudahan insyaallah senantiasa berada dalam kesehatan. Amin. Insyaallah. Dan kami juga mohon maaf Bapak Ibu, kami lupa di awal bahwa mohon izin kami tidak menggunakan masker dan lain-lain, tetapi insyaallah apalagi kemarin Bu Diah kalau baru dilantik hari Senin kemarin tanggal 1 November 2021 sudah di swab antigen dan sebagainya, sudah selesai vaksin juga. Kami juga demikian. Di studio ini juga hanya kami bertiga, secara jarak juga agak jauh. Insya Allah mudah-mudahan dengan rahmat Allah semua aman.
aman, sudah mengikuti protokol kesehatan insyaallah. Jangan lupa nanti pada zuhur kurang lebih jam 12.15 channel ini, kanal PKS Kabupaten Bandung, kanal PKS TV Kabupaten Bandung juga akan menggelar podcast yang sama. Mudah-mudahan tidak bosan dengan host yang sama, Kang Lurah. Kita akan berbincang dengan Ibu Ledia Hanifa ini tentang membincangkan sesuatu yang memang ini sedang hot, sekarang sedang hangat di masyarakat Kabupaten Bandung, yakni tentang P3K ASN guru honorer, kurang lebih seperti itulah yang akan kita perbincangkan nanti pada zuhur. Jadi stay tune lagi nanti jam 12.15, pantengin lagi kanal PKS TV Kabupaten Bandung. Sekali dia hatur nuhun Ya, ka Ibu sami-sami. dia, hapunten anu kasuhun, pangitan Sami-sami, samudaya abdi ge kalepatan kakirangan, abdi rada reuas da kumargi manawi teh ibu di Jakarta abdi di dieu gitu. Si goreng ibuna terus di dieu langsung secara Ya. live. Sekali lagi Bapak Ibu kami mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan yang belum subscribe PKS TV Kabupaten Bandung dan nyalakan loncengnya, semua notifikasi dihidupkan sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti setiap acara langsung seperti ini dengan notifikasi yang langsung ataupun setiap konten-konten yang diupload oleh PKS TV Kabupaten Bandung. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Ibu. Sami-sami. Punten, Ibu. Wujudkan rakyat adil sejahtera.